kali ini saya dapat tamu yang istimewa, yang menurut saya wow gitu ya. Itu adalah Ibu Siti ya. Halo Ibu Siti. Oke, halo. Kamu dulu ya. Halo semuanya. Nah teman-teman, Bu Siti ini adalah seorang guru senior dari sekolah SMA Soferdi. Ya, jadi dari tadi kami sudah ngobrol nih, dia bilang, Bu, saya ini orang biasa-biasa aja, cuman saya ditempatkan di tempat yang luar biasa, sehingga saya kelihatan berbeda begitu ya. Oke. Betul sekali, jadi beda sendiri, aneh sendiri. Nah itu teman-teman, saya juga kedatangan dia juga, wow hebat sekali ya, di sekolahan Katolik, di lingkungan Katolik, dan dia berani tampil apa adanya, dan dia sangat sebagai guru yang sangat luar biasa. Dia nggak cuma mengajar, tapi dia memberikan rohnya, jiwanya untuk murid-muridnya. Yo, halo Bu Siti ya. Oke, selamat Senang pagi sekali Melinda. Bu Siti menyempatkan ke sini. Sama-sama, saya justru yang paling mendapatkan penghargaan bisa ngobrol bareng Ibu. Luar biasa. Bu Siti, seperti tadi saya ngomong, kan Bu Siti ditempatkan di lingkungan yang luar biasa lah. Beda, maksudnya Beda. luar biasa itu luar biasa beda. Oke. Nah, pertama kali nih, bagaimana Ibu Siti masuk di lingkungan yang wow? Kan pasti murid-muridnya juga wow. Gimana Bu? Kesan sedikit aja Oke, mengenai. jadi kayak flashback dulu Iya. kali ya. Kok bisa tiba-tiba Bu Siti yang kayak gini ada di sekolah SMA Katolik Soferdi gitu. Jadi basically saya tuh sebetulnya adalah PNS dulu di Kabupaten Badung gitu. Pada saat itu tahun 2006 ternyata SK saya ditempatkan di SMAK Soferdi. Wow. Gitu. Ibu kaget. Banget. Sudah mah kaget dan nggak tahu itu sekolah ada di mana, karena dulu daerah jajahan saya waktu datang ke sini itu Denpasar dan sekitarnya saja. Jadi di mana Soferdi? Oh ternyata ada, tapi memang kesan pertama ketika tahu Soferdi, menurut teman sejawat saja waktu itu di tempat kerja yang lama, salah satu sekolah yang paling bagus, sekolah swasta yang disiplin adalah Soferdi gitu. Pengen datang. Datang bagus nih. Kemudian setelah itu apa kesannya murid-muridnya? Kesan pertama demikian menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Gimana kesan pertamanya? Oke, gitu. Itu tahun 2000 berapa? 2006 ya, sampai ke sana. Masih sedikit orang yang melihat penampakan seperti saya mungkin, termasuk teman-teman sendiri. Teman-teman ada yang bilang dulu waktu setelah kita ngobrol, dulu kalau saya lihat yang pakai kerudungan tuh kayaknya gimana apa nanti. Tapi pas ketemu kamu kok biasa aja ya gitu. Oh ternyata memang orang itu akan berprasangka kalau memang tidak mengetahui aslinya seperti apa gitu. Termasuk nih Bu, ada yang cerita lucu nih. Waktu pertama di Soferdi itu tiap saya ngelewat di kelas, mereka selalu nyanyi Ninja Hattori dong. Secara saya pakai kerudung kayak ini dan punya ninja gitu. Jadi pas kita lewat, pas saya lewat, mereka nyanyi mendaki gunung, lewati lembah. Terus pulang nangis. Lalu pulang nangis di sekolah tegak. Sampai rumah mama. Ya udah akhirnya ternyata mereka seperti itu karena memang belum paham dan belum tahu. Jadi gimana dibawanya sama kita aja sih, dan sampai sekarang bisa bertahan. Kebetulan saya punya beberapa sahabat. Oh pakai hijab juga. Saya diajak jalan-jalan ke Aussie sama mereka. Dan saya diajarin pakai ini. Cuman sekarang lupa. Lama nggak dipraktek. Boleh nanti dibantuin sama saya. Sip. Gitu jadi ceritanya. Jadi ya menyadari diri bahwa kalau Bu Linda bilangnya diutus Tuhan di Soferdi, ya we have to the best. Jadinya pokoknya melakukan yang terbaik. Jadinya ada sampai sekarang gitu. Oke, Bu Siti, saya ini mau sharing sedikit. Suatu hari saya kebetulan ditugasin menjaga stand basar. Biwa kalau nggak salah. Nah, saya jaga stand basar, kemudian saya ketemu satu ibu yang kebetulan saya kenal. Saya bilang,
"Hai Bu, lama nggak ketemu ya," gitu. Terus dia bilang, "Ci, betul nggak sih Ci Linda sering ngasih seminar, ngasih apa di Sofedi?" "Oh ya, ada beberapa kali." Dia bilang, "Anak saya ini sudah keliling Bu ke sekolah-sekolah gitu." Dan memang Sofedi luar biasa. Aduh, mendengarnya merinding. Jadi justru ada kebanggaan tersendiri bisa jadi bagian di Sofedi juga. Jadi banyak banget hal yang bisa diambil pelajaran hidup di Sofedi, termasuk saya sebagai gurunya ya gitu. Kalau tadi ada kata-kata seperti itu amat sangat tidak salah. Jadi beberapa poin yang saya juga dapatkan di Sofedi memang sangat bagus. Nah, makanya saya juga ikut bangga. Soalnya buntutnya begini. Oh, ternyata saya tahu ya, Ci Linda sering ngisi di sana. Oh, makanya kok keren banget guru-guru banget katanya. Jadi ya pemirsa nih, Bu Linda ini dulu saya kenal banget motivator yang memang semangatnya tuh bisa nular banget. Saya mau cerita dulu tentang Bu Linda nih, gantian. Jadi saya ingat banget satu saat Bu Linda menceritakan tentang anaknya yang perempuan. Kemudian ada temennya, "Kok Linda, anak kamu kok nggak secantik itu?" gitu katanya. Tapi ternyata dengan kekuatan pikiran, anak aku cantik sekarang jadi tumbuh menjadi pribadi yang cantik. Itu masih nempel dong sampai sekarang. Ya ampun. Banyak banget pokoknya mah. Ketika Bu Linda cerita berjalan di atas api ternyata tidak panas. Itu juga yang menjadi spirit saya. Kenapa? Pokoknya semangat gitulah gitu ya. Thank you banget ya. Jadi teman saya itu nggak salah ya bilang begitu. Enggak banget. Dia bilang makanya Sofedi sekolahnya luar biasa, guru-gurunya sih luar biasa banget gitu. Nah, kalau pengen tahu lagi lebih jauh Sofedi ini asli karena saya sudah mungkin 15 tahun di Sofedi. Yang pertama nih keunikan Sofedi itu adalah pluralismenya tadi. Kita beragam banyak. Ibu kalau mau tahu, siswa kita itu yang paling banyaknya maaf ya agamanya Hindu. Baru kalian saya tahu ya. Baru yang kedua Islam justru kalau nggak salah. Baru nanti ada yang Katolik, Protestan dan Buddha. Nah akibat dari kemajemukan yang luar biasa ini, sekolah Sofedi juga mendapatkan penghargaan sekolah yang paling plural di tingkat nasional. Ya waktu itu ada kunjungan dari Kementerian Agama dan kepala sekolah kami diundang ke Semarang waktu itu. Aduh, merinding ini loh. Saya merinding semua. Gitu. Jadi istilahnya kalau mau ngelihat miniaturnya toleransi sekolah, saya juga merinding bilangnya nih ya di Sofedi. Actually sih memang kalau masalah kebebasan beragama contoh misalkan yang udah jelas kalau anak-anak nanti mendapatkan pelajaran agama dengan guru yang berbeda ya di Sofedi. Jadi kita benar-benar agama itu pelajaran yang memang setiap anak mendapatkan pelajarannya masing-masing. Ketika pelajaran agama langsung yang Hindu ke sini dan semuanya gurunya ada. Islam ke sini dan seterusnya. Terus kalau ada acara support banget. Buka bersama oke. Nanti ada kunjungan ke Bu? Besaki siap. Ada acara Saraswati oke. Nanti ada misa atau misalkan perayaan Natal pastinya juga iya gitu. Jadi kalau agama Buddha mau adain acara siap juga gitu. Jadinya ya difasilitasi. Meskipun basically yayasannya Katolik ya, cuman ya kalau saya dengar dari seorang pembicara saya kebetulan budayawan Bali, dia bilang bahwa ada satu orang filsuf yang terkenal, dia sudah keliling dunia dan dia mengatakan dia baru menemukan Bali ini dengan semua kekayaan kebudayaan. Dia bilang miniaturnya dunia itu ya Bali. Sekarang miniaturnya sekolah itu ya Sofedi itu ya. Semoga seperti itu. Amin. Ya, kayak gitu. Oke. Itu baru satu. Ya, apalagi keistimewaannya Sofedi apalagi. Biar teman-teman tahu nih, ada yang nggak tahu Sofedi itu gimana dan bagaimana nih. Oke, yang kedua yang saya pun merasakan adalah kedekatan dengan siswa terutama. Jadi ketika ada siswa yang memerlukan curhatan permasalahan atau pendekatan secara informal, tidak hanya sebatas tatap muka,
sepengetahuan saya, guru-guru, teman-teman saya juga sangat benar-benar care masalah itu. Teman saya itu bisa sampai datengin anaknya yang nggak sekolah, sampai dicari ke rumahnya, kemudian ngobrol sama orang tuanya, sampai akhirnya anaknya yang awalnya ingin putus sekolah, sampai bisa sekolah lagi dan lulus, itu ada di Soferdi. Ya asik. Itu yang dikatakan orang tua murid waktu ketemu saya di pasar. Guru-gurunya sangat care. Jadi artinya anak-anak remaja itu sebetulnya tidak hanya membutuhkan keilmuan. Mereka tuh butuh orang yang mendengarkan apa yang mereka keluh kesahkan. Mungkin seperti itu ya jadinya. Jadi mungkin banyak yang curhat di medsos apa gimana karena mereka nggak ada yang dengerin kali ya gitu. Nah kalau di kita, wah gurunya mah salut gitu. Berarti undang Bu Linda nggak rugi ya? Bercanda. Banget dong, kehormatan. Iya, saya juga kesini luar biasa. Terus apa lagi Bu? Oke, kemudian kalau di Soferdi disiplinnya kepala sekolahnya agak-agak galak. Butin sorry. Tepat waktu. Bagus itu. Iya, bagus banget gitu. Jadi mungkin saya termasuk golongan yang agak ngap-ngap nih Bu. Agak apa namanya? Teman-teman bisa jadi datang itu lebih awal sekali. Bahkan kepala sekolah saya tuh orang lain belum datang, beliau sudah datang. Luar biasa. Jadi kita dididik seperti itu gitu. Kalaupun tiba-tiba sedikit terlambat, itu malunya luar biasa aslinya. Jadi anak-anak semoga habit itu juga bisa ditularkan gitu. Ada program unggulan nggak? Yang saya dengar kan Soferdi pernah menang dalam BSS. Bank Sampah Soferdi. Iya asik. Jadi boleh nggak disiarkan sedikit apa itu Bank Sampah Soferdi? Oke. Basically BSS ya. Ini halo anak-anak relawan BSS. Saya berani sombong lah istilahnya. Kalau nyari sekolah di Badung deh, yang sudah punya BSS boleh tengok Soferdi gitu. Karena beberapa kali event tentang masalah kelingkungan itu Soferdi selalu jadi yang dijadikan contoh istilahnya seperti itu. Kalaupun di yang tempat lain ada, itu belum permanen menjadi satu ekskul yang memang khusus bidang bank sampah sekolah. Paling biasanya ikut nebeng ke karya ilmiah remaja atau KSPAN gitu ya. Jadi ada program yang memang kebetulan saya yang membinainya itu adalah BSS tadi, Bank Sampah Soferdi. Jadi kami punya ekskul yang memang bertujuan untuk membuat habit anak-anak dari mulai hal terkecil memilah sampah yang plastik dengan non plastik. Mungkin kelihatannya sepele ya, padahal ternyata itu bisa merubah dunia loh. Dampaknya luar biasa. Perjuangannya juga luar biasa karena merubah habit orang tuh sangat luar biasa. Nanti gitu. sudah kita biasakan di rumah balik lagi. Nah, setuju Bu Linda kok tahu aja sih. Ya, itu yang saya alami. Saya jadi guru 40 tahun, bagaimana nggak tahu. Setuju Bu, dan itu kitanya juga harus dipecut kayaknya gitu kan. Di sekolah bagus tapi di rumah suka oleng, makanya ingetin lagi, motivasi lagi, ingetin lagi gitu. Jadi itu baru satu program unggulannya di BSS. Masih banyak ekstrakurikuler yang luar biasa yang dari zaman dulu Soferdi itu terkenalnya dengan juaranya basket di Kabupaten Badung. Basket. Jadi nanti next mungkin Ibu bisa ngundang pelatih basket yang itu juga keren banget. Jadi beliau juga pengabdian, mantan siswa juga, bekerja sebetulnya tapi juga mencurahkan untuk Soferdi, untuk basketnya itu. Banyak Bu yang basket juga udah ke Amerika, banyak kan, banyak lah. Gitu. Belum lagi ekskul yang lain. Intinya saya sendiri merasakan kalau udah nyambung ke Soferdi Sunda ke Soferdi, kayaknya kayak bakat tuh tersalurkan aja, talenta tuh kayaknya terfasilitasi gitu. Oke, jadi saya juga menimba banyak nih dari Soferdi. Walaupun saya pernah nemenin anak-anak SMA-nya loh ke Batu. Oh, 2 bis kalau nggak salah. rekoleksi. Iya. Oh iya.
Sama Bu siapa? Bu Vina, bukan? Saya lupa. Apa Bu Olive ya? Saya nemenin 2 malam sama mereka kalau nggak salah. Gitu. Karena Keren. luar biasa. Ya. Jadi saya sama Soferdi sering diundang. Makanya Iya. saya agak sedikit tahu. Kontribusi besar banget Bu Linda bagi Soferdi, karena waktu dengerin Bu Linda kalau lagi berapi-api menjelaskan, jadi saya terpesona sih, asik. Nah, saya barusan diundang juga sama Sekolah Tegal Jaya Kosayu. Yang di Nah, mereka mau waktu sebelum pandemi nih mau membuat sekolah alam. Jadi kelasnya di alam terbuka. Malah saya diajak salah satunya untuk bisa memberikan jam pelajaran, mengisi pendidikan karakter atau apa. Oh iya Itu. Saya senang karena anak-anak sudah mulai diajarin untuk peduli ya. peduli dengan Lingkungan, lingkungan. Makanya saya senang dengan Soferdi waktu saya memberi seminar yang baru-baru ini ke sekolah itu. Saya lihat di mana-mana hijau di Soferdi. Iya betul. Jadi beberapa program yang memang salah satunya disponsori oleh BSS juga, kita membuat tanaman yang di botol bekas itu dan itu serempak satu seluruh unit yang ada di Soferdi. Jadi kita gimana caranya, intinya selalu up to date dengan apa yang Pemerintah Canada. gitu. Jadi senangnya tuh di situ. Misalkan lagi musimnya peduli, ini ada program ini. Tas kresek. Tas kresek. Kita pernah bikin sebelum pandemi ini Bu. Jadi itu langsung diumumin di gereja FX sama Romo Pungki, aksi puasa kantong plastik. Oh, bagus ya. Jadi, itu keren banget programnya. Tapi sebulan langsung keburu pandemi, jadi sempat. Jadi Soferdi ini sangat mengikuti apapun pemerintah canangkan. Betul. Jadi selalu berusaha untuk up to date dengan apapun yang pemerintah canangkan. Spesialnya kalau saya bagian BSS tentang lingkungan ya, artinya penanganan sampah plastik. Kalau di awal BSS muncul itu gegara Bali bebas sampah plastik 2014, karena BSS muncul di tahun 2013. Saat itu kita buat juga gitu, salah satu bagian untuk mensukseskan itu. Tapi waktu itu fokusnya ke kemasan mineral. Setelah itu ada EcoBrick yang lagi gandrung-gandrungnya, karena EcoBrick itu sebetulnya kalau yang belum tahu EcoBrick nih ya, jadi kayak ada botol mineral itu yang biasanya recycle, tapi kita masukkan kantong-kantong kresek yang sudah tidak terpakai sehingga membentuk kayak batu bata. Nah, batu bata itu nanti bisa digunakan untuk membuat bangunan. Yang saya tahu kalau yang di daerah di belahan benua Afrika yang memang mungkin agak susah atau kesulitan membangun, mereka bisa pakai itu, batu batanya diganti. Ada juga di Indonesia juga banyak sudah mengembangkan itu, jadi mereka bikin bangunan tapi dari botol plastik gitu. Boleh deh searching EcoBrick gitu. Nah, Soferdi pernah bikin gitu juga gitu, dan kita bikin logo 30 tahun gitu. Terus berkembang, giliran pemanfaatan botol yang kayak bekas, sorry ya nyebutin merek, kayak Sprite mungkin kayak gitu, kita juga menanam di situ gitu. Nah, yang terakhir itu adalah yang puasa sampah plastik untuk penggunaan kantong kresek sekali pakai gitu. Itu kerjasamanya sudah sampai dengan kantin nggak boleh pakai ini, anak-anak harus bawa travel bag sendiri, karena kan sekarang di minimarket di Bali juga kan sudah tidak menggunakan kantong kresek kan. Ibu Siti, kalau nggak salah pernah kerjasama sama Eko Bali. Iya betul. Jadi BSS ini berkembang meluasnya tuh setelah kerjasama dengan Eko Bali sebetulnya. Ada lagi nih Eko Bali, nanti cari tahu Eko Bali ya. Jadi Eko Bali ini sangat peduli dengan lingkungan Bali. Mereka punya divisi khusus yang menangani permasalahan persampahan di sekolah, dan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Renon itu sering mengadakan kompetisi atau lomba-lomba gitu. Nah, Soferdi ya the one and only lah ya.
Untuk SMA loh ya. Iklan banget. Pokoknya kalau untuk SMA berani tarung lah gitu untuk masalah itu. Karena terakhir juga waktu ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita sempat dijadikan duta sebagai pembicara dalam webinar untuk diet kantong plastik sekali pakai itu. Bu, kalau kan sudah 15 tahun nih ngajar di Soberti kurang lebih. Ya. Ada nggak kejenuhan atau keinginan keluar bahwa ini bukan lingkungan saya ini? Aduh. Atau dari keluarga yang bilang ngapain kamu di sana? Gitu. Kita buka rahasia sedikit. Dibongkar nih ini. Ada nggak keinginan kayaknya ini bukan saya banget gitu? Kalau misalkan dulu alasan pertama kenapa ada niatan untuk keluar dari Soferdi itu bukan masalah lingkungannya sebetulnya, tetapi karena kejenuhan menjadi seorang pengajarnya. Kadang mungkin orang jujur aja ya, kadang orang menekuni bidang tertentu kadang suka ada jenuhnya, dan kita suka sharing sama teman sendiri, aduh udah resign gitu kan. Apalagi tuntutan kan semakin banyak. Semangat. Jadi tuntutan dari pokoknya tuntutannya dari pendidikan ya, gitu. Untuk seorang guru itu banyak. Padahal yang kita hadapin itu tidak semuanya bisa ngikutin gitu loh Bu. Jadi kadang tuntutannya adalah 4, ternyata anak-anak mampunya cuma 2, gimana gitu kan. Tapi dituntut kadang suka menolak hati nurani gitu, jadinya kontradiktif gitu. Terus saya beberapa kali ngundang guru, ya mereka selalu bilang, Bu, kalau masalah anak-anak kita nggak pernah jenuh Bu, karena hidup. Masalahnya itu administrasinya Bu, yang harus diselesaikan, dan semakin hari semakin banyak tuntutannya. Harus buat ini, harus buat itu, harus buat itu. Betul. Tapi itu dulu kayaknya Bu, karena sekarang semenjak pemerintahan ini nih, iya, menteri yang baru ini yang lebih kayak kemudahan gitu, jadinya lebih harus dituntut untuk melek IT. Semua data harus terupload di kepegawaian, jadi semuanya harus dituntut untuk online gitulah gitu. Jadi mau nggak mau setiap guru harus belajar mengupdate diri. Setuju. Jadi ternyata siswa itu nggak mau tahu, gurunya udah tua, gurunya nggak bisa komputer. Pokoknya gimana caranya aku belajar enak, aku belajar bisa ngikutin gitu. Dan kita mencoba untuk seperti itu, gitu ya. Berusahalah, semangat, cayo gitu. Nah terus kalau ibu bilangnya ada nggak tiba-tiba saya harus keluar aja, jujur aja pernah ada. Ini buka-bukaan Bu ya. Kali teman saya juga belum. Kadang ada permasalahan nasional, permasalahan di luar sekolah yang mengintervensi hubungan kita yang sudah dekat. Ibu tahu dong kasus kemarin yang Pilgub Jakarta atau pemilihan presiden. Itu luar biasa dan nggak bisa dipungkiri. Dan kalau misalkan tiba-tiba saya adalah orang yang minoritas, kenyataannya seperti itu gitu. Jadi sempat ada aja, pasti ada. Jadi sempat bersih tegang, iya. Sempat rada-rada baper, iya. Luar biasa. Ya gitu. Itu padahal awalnya kita lo baik-baik aja, dan ternyata setelah sekarang sudah seperti ini, yang di atas juga udah akur-akur aja, kita juga balik akur-akur lagi gitu loh Bu. Jadi dulu kita ngapain kayak gitu ya, gitu. Jadinya ya sempet kayak gitu juga. Tapi berarti bukan dari kebanyakan memang karena faktor dari luar yang memang mengintervensi kita. Apa sih senangnya jadi guru Bu? Saya itu Bu sebenarnya cita-citanya itu adalah jadi teller bank. Oh. Biar kita biar ngitung uang dan ketemu banyak orang. Jadi saya tuh sukanya gini, halo selamat datang gitu. Jadi senang banget gitu ceritanya. Karena basically bapak saya juga di bank waktu itu. Tapi lama kelamaan saya malah ngambil jurusan ke pendidikan biologi waktu itu. Jadi ya sudah jadi guru. Persamaannya adalah saya sangat senang berbicara di depan orang banyak.
Jadi kayaknya puas banget kalau misalkan ada saya bicara orang lain dengerin gitu kan. Kelihatan loh. Bawel. Gitu. Nah, bakat saya ini pun tersalurkannya di Soferdi. Kenapa? Jadi jadi MC, jadi narasumber kecil-kecilan. Soferdi yang nampung saya, Soferdi yang dengerin saya. Jadi ketika oke lah, waktu kuliah mungkin saya bisa jadi MC di seminar gitu, tapi di Soferdi tuh kayaknya singa lawan kayak gitu juga. Dan memang diperbolehkan. Waktu itu saya paling mengesankan jadi ulang tahun sekolah dan apa Bu, Pak Uskup ya, Pak Uskup datang waktu itu dan saya jadi MC kalau nggak salah ya, saya lupa pokoknya mah waktu itu saya nge-MC sama teman saya dan merasa keren banget ya. Ikan dimasukin. Iya loh, artinya aku bisa loh nge-MC tapi teman-temannya kayak gini dan mereka tuh ngehargain gitu, jadinya iya loh. Gitu. Kalau gitu Bu Linda usul buat podcast habis ini. Ngomong terus dah. Setuju, nanti undang Bu Linda ya. Jadi ngomong terus dah pasti. Iya bener. Jadi Bu, ada rencana seperti itu. Tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk memperbanyak konten yang bermanfaat. Saya mikir gini ya, orang bikin konten yang abal-abal aja banyak yang nonton dan itu nggak ada gunanya, joget-joget gitu aja jadi viral kan ya. Terus pamer kekayaan. Kok sebel deh. Tapi udah kan punyanya dia, gimana Iya. ini diri. Tapi dia kan banyak peminatnya ya. Padahal kan sama sekali nggak bermanfaat. Iya sih. Tapi mungkin perjalanan mereka juga sampai ke sana juga dari bawah ya, Iya. cuman ya kayak gitu. Dan yang paling menjadikan adalah followersnya itu adalah anak bocah yang Iya. nggak ngerti apa-apa Iya. Bu. Makanya dengan nonton kayak seperti itu kan Jadi mereka berhalusinasi gitu kan ya. Nah, makanya kemarin saya udah ceritanya jadi promosi, Iya. udah bikin channel YouTube juga nih. Oke, sip. Sekarang saya proyeksinya adalah membuat lomba. Mereka bikin media pembelajaran, pokoknya ibu lombain, nanti kasih hadiah. Bikin praktikum, ayo yang bagus. Jadi selain mereka mendapatkan nilai kepentingannya mereka, tapi mereka juga mendapatkan penghargaan. Asik, Gitu. hebat, Siti hebat. Oke, Siti, sekarang kalau kamu saya kasih kesempatan nih ngomong sama para orang tua atau kan tiap tahun kan pasti ada orang melahirkan, tiap tahun kan pasti ada orang yang mau masuk TK, tiap tahun kan pasti ada orang yang mau masuk SD. Tiap tahun pasti ada orang yang mau masuk SMP, SMA, kuliah. Nah, kamu mau promosi Soferdi itu, ayo jangan takut masuk ke sini, ada banyak sekali keistimewaan. Nah, kamu silakan ngomong. Tak kasih waktu untuk promosi. 5 jam ya? Iya. Oke, mulai nih ya. Ya. Baik, oke. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan luar biasa ketika diberikan oleh Ibu Linda yang luar biasa juga. Intinya di sini adalah saya akan menginformasikan tentang keunikan yang ada di Soferdi. Jadi jangan pernah merasa bimbang dan ragu untuk menyekolahkan anaknya di Soferdi. Akan mendapatkan berbagai keunggulan yang tidak akan ditemukan di sekolah lainnya. Yang paling utama adalah satu, pendekatan secara emosional dengan guru dan siswa yang sangat jarang ditemukan di sekolah lain. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang anak-anaknya pengen diperhatiin sama gurunya, Soferdi adalah tempat yang paling tepat. Iya. Oke, yang kedua, tapi gimana dong biayanya? Soferdi sangat peduli dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi nanti bisa dilihat di itu ya di iklannya Soferdi atau di webnya Soferdi. Jadi kita sudah open pendaftaran dan dengan hanya uang 2 juta rupiah saja sudah bisa jadi bagian dari keluarga besar Soferdi. Jadi kita memberikan keringanan yang luar biasa, peka sekali, peduli sekali dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Yang ketiga, aduh, ada 10 nih. Enggak dapat guru seperti dia loh. Oh iya. Nanti yang terakhir ketemu saya.
3. Tapi kan sekolah Soferdi sekolah Katolik, nanti gimana dong pelajaran agamanya? Tenang aja, Soferdi itu udah jadi sekolah yang paling plural yang ada di Indonesia malahan, dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai sekolah yang paling plural dari Kementerian Agama. Kepala sekolahnya pernah diundang ke Semarang. Jadi nggak abal-abal lagi kalau anak-anak Bapak Ibu semua akan mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan iman dan keyakinannya masing-masing. Kita toleran banget. Jadi selama masih dalam koridor tentang pembelajaran menurut agamanya masing-masing, sangat-sangat menghargai itu semua. Gitu. Aduh banyak ya, harusnya saya tulis dulu. Itu baru 3 ya. Belum lagi ekstrakurikulernya banyak banget. Dan mulai akademis, non-akademis, hayu semuanya bisa dikembangkan juga di Soferdi. Termasuk saya, talenta terasah ketika ada di Soferdi. Aduh, sampai capek. Nah, satu lagi nih, kalau saya megang BSS, maka nanti anak Bapak Ibu akan diajarin bareng-bareng belajar maksudnya ya, tentang peduli lingkungan juga. Pokoknya semangat, cinta lingkungan, milah sampah, pasti bisa. Gitu. Ya pokoknya mah jangan tunda-tunda, ayo datang aja. Dan yang paling penting ketemu Ibu Siti Soferdi. Jadi kalau teman-teman mau cari Ibu Siti silakan ke SMA Soferdi, beliau di sana. Aduh jadi malu, jangan itu. Ya takut ini guru centil amat ya. Nanti semua pada minta tanda tangan. Oke teman-teman, semoga sharing kami bermanfaat, bahwa banyak hal yang kita bisa timba di sini. Seorang guru, kejiwaan, bagaimana spiritualitas seorang guru itu kelihatan dari cara dia ngomong, dari wajahnya, dari bagaimana dia memberikan dirinya. Terima kasih banyak, terima kasih Bu Siti. Sedih. Ya, ini guru muda yang luar biasa yang saya kenal, dan teman-teman tidak akan rugi kalau memasukkan anaknya di sekolah Soferdi. Shalom, Pak.